Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Susi baru saja menamatkan pendidikan di bangku sekolah menengah atas. Ia tidak bekerja di luar rumah, melainkan menghabiskan hari-harinya membantu orang tuanya mengurus warung kecil yang menjadi sumber penghidupan keluarga. Kehidupan berjalan sederhana hingga suatu hari, tetangga mereka kedatangan tamu. Salah satu tamu itu merupakan saudara mereka, dan di antara rombongan tersebut ada seorang pria bernama Raka, yang parasnya rupawan. Pertemuan singkat itu kemudian mengantarkan pada niat baik untuk menjodohkan Raka dan Susi. Raka memiliki usia 5 tahun lebih tua darinya. Keluarga dari kedua belah pihak menyetujui rencana tersebut, hingga pada suatu hari Raka datang bersama orang tuanya untuk melamar Susi. Kesan pertama yang mereka tangkap adalah sifat Raka yang pendiam, namun terlihat jelas budi pekertinya yang baik. Informasi yang diperoleh dari kerabat menguatkan kesan tersebut. Raka dikenal sebagai pribadi cerdas yang bekerja di sebuah perusahaan Jepang di Jakarta. Percakapan demi percakapan mengalir hingga tak sampai sebulan kemudian mereka menikah. Setelah pernikahan, Susi mengikuti suaminya menetap di Jakarta. Meskipun demikian, ia tetap rutin pulang ke Klaten, selalu membawa buah tangan untuk keluarga. Kebiasaan ini juga dilakukan oleh Raka, sehingga keluarga Susi semakin mengenal dan meyakini kebaikan serta kepeduliannya terhadap keluarga. Namun, suasana harmonis itu terguncang ketika sebuah masalah menimpa Raka di Jakarta. Keluarga Susi tidak mengetahui detailnya, namun kabar yang beredar menyebutkan bahwa Raka tersangkut persoalan warisan. Bagian yang seharusnya menjadi haknya telah diambil oleh paman serta beberapa sepupunya. Keluarga Susi memilih untuk tidak mencampuri urusan tersebut. Sejak itu, Raka berubah. Ia menjadi lebih sering pulang ke Klaten, bahkan hingga mengabaikan pekerjaannya di Jakarta. Beberapa kali ia tak kembali dalam waktu lama, yang berujung pada teguran tertulis dari perusahaan, hingga pada akhirnya ia dipecat setelah menerima peringatan terakhir. Setelah kehilangan pekerjaannya, Raka diminta kembali ke Klaten oleh orang tua Susi. Di kampung, ia membantu mertua mengurus ternak dan bekerja di sawah. Pekerjaan ini sama sekali tidak pernah ia sentuh selama hidupnya di Jakarta, namun ia menjalaninya tanpa rasa malu sedikit pun. Kehidupan sederhana itu berlangsung sekitar 3 bulan, hingga kabar datang dari Kalimantan. Paklik dan bulik Susi yang telah lama menetap di sana mengabarkan adanya peluang kerja yang bisa diambil oleh Raka dan Susi. Tawaran tersebut disambut baik, dan keduanya memutuskan berangkat ke Kalimantan untuk memulai kehidupan baru. Kepergian itu membawa rasa lega bagi keluarga Susi di Klaten. Mereka bersyukur Raka mendapatkan pekerjaan baru dan berharap pikirannya teralihkan dari masalah di Jakarta. Dalam hati, mereka mengagumi sikapnya yang memilih untuk merelakan hak warisan daripada hidup terus dibayang-bayangi konflik keluarga. Selama menetap di Kalimantan, Raka dan Susi rutin mengirim kabar. Hubungan dengan keluarga di Klaten tetap terjalin hangat hingga lebih dari setahun berlalu. Namun, kabar mengejutkan datang sebelum 2 tahun pernikahan mereka. Paklik dan bulik di Kalimantan mengabarkan bahwa Susi mengalami gangguan kejiwaan. Tidak ada informasi jelas mengenai keadaan Raka saat itu. Permintaan pun disampaikan agar Susi segera dipulangkan ke Klaten untuk mendapat perawatan. Kepulangannya mengejutkan keluarga, sebab ia datang tanpa Raka. Kondisinya saat itu tampak berbeda, tatapannya kosong, sering melirik ke sekeliling seperti kebingungan. Setiap pertanyaan mengenai keberadaan suaminya tidak pernah mendapat jawaban. Keluarga berusaha mencari kejelasan dari kerabat di Kalimantan, namun jawaban yang didapat justru menyarankan mereka bertanya langsung pada Susi. Hingga 3 hari kemudian, Susi dibawa ke rumah sakit jiwa. Dari pengobatan itu, ia mendapatkan obat yang membantunya tidur pada malam hari, meskipun di pagi harinya ia masih menunjukkan perilaku yang tidak wajar. Puncak kejadian yang membuat keluarga teramat sedih terjadi pada suatu pagi buta. Tanpa sepengetahuan siapapun, Susi keluar rumah tanpa sehelai benang menutupi tubuhnya, berlari menuju pasar induk. Saat itu,
Sebagian warga masih sibuk di dapur atau bahkan tertidur, hingga tak seorang pun menyadari kepergiannya. Baru ketika ia tiba di pasar, keramaian pun pecah. Warga yang mengenalnya dibuat gempar, dan salah satu tetangga akhirnya menyadari bahwa perempuan itu adalah Susi. Susi akhirnya dibawa pulang ke rumah dengan tubuh yang hanya ditutupi kain seadanya. Orang yang menemukannya di sekitar pasar menceritakan bahwa pada saat itu ia tengah berbelanja bersama suaminya ketika melihat seorang perempuan berjalan tanpa sehelai benang di tubuhnya. Karena kecantikan Susi sudah dikenal di lingkungan tersebut, pemandangan itu segera menghebohkan warga yang berada di pasar. Beberapa orang berusaha menutup tubuhnya dengan menarik spanduk, sementara salah satu tetangga yang mengenalinya segera membawanya pulang. Kabar ini membuat keluarga Susi sangat prihatin. Mereka mulai bertanya-tanya bagaimana Susi bisa berulang kali mengalami kejadian seperti itu. Keadaan tersebut mendorong keluarga untuk membawanya kembali ke rumah sakit. Di sana, salah satu petugas medis memberikan pandangan bahwa kondisi Susi belum tentu sepenuhnya murni gangguan kejiwaan. Ada kemungkinan bahwa pikirannya sedang dipengaruhi oleh sosok gaib yang menguasai bagian tertentu di kepalanya, sehingga perilakunya menjadi aneh dan tidak terkendali. Petugas tersebut menggambarkan kemungkinan adanya jin yang menetap di otaknya, memicu tawa tanpa sebab, lupa ingatan, dan sikap yang terlihat seperti halusinasi atau delusi. Meskipun awalnya keluarga Susi tidak percaya pada hal-hal berbau supranatural, saran dari petugas medis itu membuat mereka mempertimbangkan pengobatan alternatif. Atas rekomendasi seorang tetangga, mereka kemudian memutuskan untuk membawa Susi ke daerah Solo, ke rumah seorang praktisi ruqyah bernama Ustadz Safri. Sesampainya di sana, Ustadz Safri mengamati tatapan Susi yang terlihat seolah dipengaruhi oleh entitas lain. Ia memintanya duduk di kursi, namun Susi menolak karena menganggap kursi itu dipenuhi api. Penolakan tersebut menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Ustadz Safri terus memintanya duduk, hingga penolakan Susi berubah menjadi kemarahan. Matanya memerah dan tubuhnya mulai melakukan gerakan yang mengarah pada upaya mencekik sang ustadz. Beruntung, beberapa anggota tim dan istri Ustadz Safri segera membantu menahannya. Tubuh dan tangannya diikat, lalu ia dipaksa duduk di kursi tersebut. Bagi Susi, kursi itu seolah benar-benar panas dan membakar tubuhnya, membuatnya merasakan penderitaan hebat. Setelah beberapa saat, tubuhnya mulai lemas. Kesadarannya kembali perlahan, dan ia mulai mengenali keberadaannya di rumah Ustadz Safri. Saat itu, ia menyadari ada ibunya di dekatnya, yang tengah menangis. Susi pun ikut menangis. Ingatan tentang kejadian yang dialaminya sebelumnya sama sekali tidak ia miliki, termasuk mengenai keberadaan suaminya, Raka. Setiap kali nama Raka disebut, tangisnya semakin menjadi-jadi. Hingga saat itu, tak seorang pun tahu di mana Raka berada, kecuali Susi sendiri. Ustadz Safri kemudian memulai pembacaan ayat-ayat ruqyah. Setelah lebih dari 1 jam, ia menyarankan agar Susi tinggal di rumahnya untuk menjalani terapi setiap hari. Ia menyediakan kamar khusus di bagian belakang rumah, lengkap dengan ruang bagi keluarga yang ingin menemani. Terapi yang diberikan bukan hanya ruqyah, tetapi juga pendampingan psikologis dan pembiasaan ibadah. Susi diajak kembali dekat dengan agama, mengikuti zikir berjamaah, dan menjalankan salat dengan rutin. Meski demikian, perilaku anehnya masih sering muncul. Pernah suatu sore, ia tiba-tiba berjalan ke dapur dan mengambil pisau, lalu berusaha melukai tangannya. Beruntung, seorang asisten rumah tangga melihat kejadian itu dan segera mencegahnya. Insiden seperti ini berulang hingga sekitar 2 minggu ia tinggal di sana. Selama masa terapi, Ustadz Safri juga mencoba mendalami penyebab gangguan Susi dari sisi kejiwaan, memanfaatkan latar belakang pengetahuannya di bidang tersebut. Hingga pada suatu malam, ia mengalami mimpi yang terasa begitu nyata dan ganjil. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah hutan gelap dengan pepohonan tinggi dan rimbun, begitu lebat hingga sulit membedakan apakah waktu itu siang atau sore. Di tengah hutan, ia melihat sepasang suami istri yang berjalan berdua.
Ada dorongan kuat untuk memanggil mereka dan mengingatkan bahaya yang mungkin mengintai di tempat itu. Namun, pasangan itu hanya menatapnya sejenak, lalu melanjutkan langkah hingga hilang dari pandangan. Setelah mengalami mimpi yang terasa sangat nyata, Ustadz Safri meyakini bahwa apa yang dialaminya bukanlah mimpi biasa. Ia kemudian mencari penjelasan dari orang tua Susi, menanyakan asal perjalanan terakhir putri mereka. Dari penuturan mereka, terungkap bahwa Susi dan suaminya, Raka, baru saja kembali dari Kalimantan, tepatnya daerah Kalimantan Tengah, untuk bekerja. Namun, orang tuanya tidak mengetahui secara pasti jenis pekerjaan mereka di sana. Ketika pertanyaan itu dialihkan kepada Bibi Susi yang tinggal di Kalimantan, terungkap bahwa pasangan tersebut hanya menetap di rumah sang bibi selama 2 hari sebelum kembali masuk jauh ke dalam hutan untuk bekerja. Setelah itu, keberadaan mereka tidak lagi diketahui. Waktu berlalu hingga lebih dari setahun, lalu tiba-tiba kabar mengejutkan datang. Susi mengalami gangguan kejiwaan. Tidak ada informasi jelas tentang keberadaan Raka. Saat mencoba mengorek keterangan dari Susi, ia tak mampu menjelaskan di mana suaminya berada. Mimpi yang dialami Ustadz Safri masih membekas jelas di benaknya. Dalam mimpi itu, ia melihat hutan lebat yang tampak sulit ditembus, dan di dalamnya ada sosok Raka. Ia memanggil-manggil, namun Raka tidak kembali. Keyakinannya semakin kuat bahwa Raka masih berada di dalam hutan. Namun, Susi yang belum pulih sepenuhnya sulit diajak berbicara, terlebih jika pembicaraan menyentuh topik suaminya. Seiring waktu, kondisi Susi mulai membaik. Ia sudah mampu diajak bercakap, meski setiap kali membicarakan Raka, ia tiba-tiba terdiam dan tak sanggup berkata-kata, bahkan terkadang menangis histeris. Hingga suatu sore, tanpa direncanakan, istri Ustadz Safri sempat berbincang dengan Susi saat mereka bersama-sama menyiapkan makan malam di dapur. Susi yang kini sudah bisa membantu pekerjaan rumah tanpa tenang saat mengiris sayuran. Obrolan ringan mengalir hingga topik menyentuh kehidupannya di Kalimantan. Dari penggalan ceritanya, terungkap bahwa Raka bekerja di hutan pada sebuah proyek, sementara Susi kadang ikut, kadang tinggal di mes berbahan kayu. Suatu sore, Susi telah menyiapkan masakan kesukaan suaminya, namun Raka tak kunjung pulang. Malam pun tiba, dan saat itu muncul sosok kakek-kakek yang mengabarkan bahwa Raka telah ikut dengannya dan akan dinikahkan dengan anaknya. Susi menolak, namun sosok itu bersikeras agar ia tinggal di sana, sementara Raka dibawa pergi. Cerita itu membuat istri Ustadz Safri terkejut. Ia segera menyampaikannya kepada suaminya. Namun ketika Ustadz Safri mencoba mengonfirmasi langsung kepada Susi, perempuan itu tampak kebingungan, bahkan tidak mengingat pernah mengisahkan hal tersebut. Hal ini membuat Ustadz Safri diliputi tanda tanya besar. Ia mempertimbangkan bahwa sosok kakek-kakek itu mungkin bukan manusia, melainkan makhluk dari alam lain. Misteri itu kembali terbuka ketika pada suatu malam Susi terbangun dan mendatangi kamar Ustadz Safri untuk menceritakan kisah yang sama seperti sebelumnya. Kali ini sambil menangis sesenggukan. Dari sini, keyakinan bahwa Raka telah dibawa pergi oleh sosok gaib semakin menguat. Ustadz Safri kemudian mengirim tim menuju Kalimantan untuk mencari keberadaan Raka. Dari penyelidikan mereka, ditemukan informasi bahwa Susi dan Raka memang pernah tinggal di sebuah gubuk kayu di dalam hutan. Pekerjaan Raka mengharuskannya berjalan kaki sejauh 15 km ke dalam hutan menuju sebuah lokasi penambangan ilegal. Rekan-rekannya di sana mengaku bahwa suatu hari Raka berpamitan untuk pergi ke suatu tempat yang biasa digunakan untuk buang air, namun ia tak pernah kembali. Hal yang paling mengejutkan adalah kesaksian para pekerja bahwa di wilayah hutan itu tidak ada permukiman sama sekali. Hal ini membuat mustahil adanya kakek-kakek yang datang menemui Susi. Dugaan pun menguat bahwa sosok yang mengambil Raka bukanlah manusia, melainkan entitas gaib yang mendiami kawasan hutan tersebut. Setelah memperoleh informasi bahwa di daerah tersebut sama sekali tidak ada perkampungan penduduk, Ustadz Safri memutuskan untuk terbang langsung ke Kalimantan. Sesampainya di lokasi, ia bersama tim segera melakukan ritual sederhana, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Zikir mereka berlangsung hingga larut malam. Tepat sekitar pukul 2 dini hari, Ustadz Safri mendengar suara ranting dan daun kering yang terinjak. Saat matanya terbuka, tampak sosok seorang kakek berjalan di tengah hutan. Keyakinan segera tumbuh di hatinya bahwa inilah sosok yang pernah mendatangi Susi. Dengan tenang, ia mencoba menyampaikan maksud kedatangannya, meminta agar laki-laki yang diambil, yang tak lain adalah Raka, dikembalikan kepada keluarganya. Namun kakek itu menolak, menyiratkan kemarahan, lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Meskipun demikian, Ustadz Safri bertekad untuk bertahan hingga sosok itu menyerah. Malam kedua, ritual kembali dilakukan. Zikir dilantunkan perlahan hingga sekitar pukul 12:30 dini hari. Suara langkah kaki terdengar lagi, kali ini datang dari dua arah sekaligus. Saat membuka mata, terlihat kakek yang sama, ditemani 3 lelaki berperawakan tegap. Ustadz Safri tetap menyampaikan permintaannya, namun sang kakek merespons dengan nada menantang. Setelah hening sejenak, kakek itu akhirnya memberikan syarat. Seekor babi dan 2 ekor ayam cemani hitam harus diserahkan di waktu yang sama pada malam berikutnya. Tanpa menunda, tim Ustadz Safri menyiapkan semua yang diminta. Malam ketiga, babi dan ayam cemani telah diikat kuat di tempat yang telah ditentukan. Ritual kembali dilakukan. Tepat di waktu yang sama, suara langkah kaki kembali terdengar, kali ini jauh lebih ramai. Saat membuka mata, Ustadz Safri dan tim terkejut melihat makhluk-makhluk dengan wujud aneh. Di antaranya, seekor siluman berwujud perempuan berambut panjang dengan tubuh ular, bergerak meliuk mendekat. Ketika perhatian mereka teralih, babi dan ayam yang sebelumnya diikat erat sudah lenyap tanpa jejak. Tak lama kemudian, sang kakek mendekat, menyatakan kekagumannya karena permintaannya telah dipenuhi. Sebagai gantinya, ia berjanji mengembalikan Raka. Kakek itu menyuruh Ustadz Safri kembali ke pondok, mengatakan bahwa Raka telah tertidur di sana. Ustadz Safri pun mengucapkan terima kasih. Sesaat kemudian, kakek dan makhluk-makhluk lainnya menghilang begitu saja di tengah gelapnya hutan. Ustadz Safri bersama tim segera menuju gubuk yang dahulu pernah menjadi tempat tinggal Raka dan Susi. Setibanya di sana, mereka mendapati bangunan tersebut terkunci rapat, diperkuat oleh sebatang kayu dan sebuah gembok kecil. Keadaan itu membuat mereka kebingungan. Namun, karena tidak ada cara lain, pintu kayu itu akhirnya didobrak. Di balik pintu, Raka ditemukan sedang tertidur pulas, nyaris seperti orang pingsan. Ia segera diangkat dan dibawa menuju perkampungan. Begitu tiba, kesadarannya mulai kembali, seolah baru terbangun dari tidur panjang. Wajahnya menunjukkan kebingungan saat ia menatap orang-orang di sekitarnya. Setelah diyakinkan bahwa dirinya telah selamat, ia pun dibawa ke rumah sakit. Selama 3 hari di rumah sakit, Raka menjalani perawatan intensif, diinfus, diberi obat, dan diharuskan beristirahat total. Setelah kondisinya membaik, ia diterbangkan menuju Klaten. Di sanalah momen haru terjadi. Susi, yang pertama kali melihat kepulangannya, tak kuasa menahan tangis. Ia memeluk suaminya erat, seolah ingin memastikan bahwa sosok di hadapannya benar-benar nyata. Raka kemudian mulai menceritakan pengalamannya yang ganjil. Sehari-hari, ia bekerja di sebuah pertambangan ilegal, menempuh perjalanan hampir 15 km dari pondok melewati hutan. Suatu hari, ketika berhenti di sebuah tempat untuk buang air, ia melihat sosok seorang kakek. Merasa malu, ia bergeser ke tempat lain. Namun, pada hari berikutnya, di tempat yang sama, sosok itu kembali muncul. Tanpa disadari, Raka mendapati dirinya diajak oleh sang kakek dengan alasan ingin memberinya sesuatu. Ia sendiri tidak tahu apakah saat itu dirinya terhipnotis atau tidak. Perjalanan itu membawanya ke sebuah perkampungan yang tampak modern, dengan rumah-rumah megah yang membuatnya heran. Ia tidak pernah membayangkan ada pemukiman seperti itu di tengah hutan Kalimantan. Raka diajak masuk ke salah satu rumah. Di dalamnya,
ia bertemu seorang perempuan cantik yang usianya hampir sebaya dengan Susi. Sang kakek kemudian mempertemukan mereka dalam sebuah pernikahan. Sejak saat itu, Raka merasa seolah sedang bermimpi. Ia sadar bahwa itu bukan kenyataan, tetapi tidak mampu melepaskan diri dari pengalaman tersebut. Menurut penjelasan Ustadz Safri, Raka sebenarnya telah memasuki dimensi jin tanpa disadarinya. Setelah kisah itu terungkap, Susi dan keluarganya mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi. Sejak kembali ke pelukan suaminya, Susi perlahan pulih. Gangguan yang sebelumnya dialaminya, seperti halusinasi dan delusi, lenyap sepenuhnya, meninggalkan kehidupan mereka kembali normal.